Bengi kakean tugas. Esuk sekolah disiplineran. Endi lho sekolah iki? Sekolahmu iki lho, Blon. Wah, lagi. Ya terus. Alah, sojo omong ya. Kamu besar iki. Masuk iki lho gidang e. Yuk, gidang yuk. Wis sabar ae. Lakoni ya. Kalian, telat berapa menit ini? Siap, Dulu loh, ayo masuk. Yuk, masuk, Pak. Oke, Pak. Ayo. Selamat pagi anak-anak. Yuk, siap, gerak. Lapor. Kelas 10 Apat A siap mengikuti pembelajaran proyek IPAS. Istirahatkan. Doa, mulai. Nah anak-anak, pada waktu minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Vicky? Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, benar. Kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Saya. Oke, Fredis. Bernapas. Ya, bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Selvin. Berkembang biak. Iya, betul. Nah, kalian mengambil jurusan agribisnis perikanan air tawar. Maka dari itu, dalam waktu 3 tahun, kalian akan berkecimpung di dunia budidaya ikan air tawar. Selain persepsi dengan tanya jawab, murid mengerjakan tes awal menggunakan aplikasi Waycron untuk mengidentifikasi kemampuan awal dan nantinya terbentuk kelompok dalam kegiatan inti secara heterogen. Yang pertama, mengklasifikasikan komponen biotik dan abiotik yang ada di dalam kolam. Komponen abiotik, 3 tahapan utama pengalaman belajar yang saling berkesinambungan membentuk perjalanan berpikir murid secara utuh, yakni memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu adalah esensial dalam pembelajaran mendalam. Dalam pelaksanaannya, kami memiliki strategi gembira. yang mana yang abiotik? Gali dan eksplorasi. Mengeksplorasi pemahaman awal dari situasi nyata penting untuk mengolah pengetahuan menjadi pembelajaran yang terstruktur. Nah, ternyata semua kelompok sudah bisa bermain tentang komponen biotik dan abiotik. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan bagi 3 kelompok ini ke dalam 3 tempat yang berbeda, di mana kelompok 1 nanti tempatnya ada di sungai, kelompok 2 di halaman sekolah, dan kelompok 3 di lab APAT. Muat konten. Muat konten berperan sebagai titik krusial menghubungkan antara pengalaman eksploratif, murid, dan pembentukan konsep secara formal. Catat yang ada di sini. Semua. Ini ada lebah juga, semua catat. Oh iya, teman-teman. Nanti di sana enaknya kita mengamati apa dulu ya? Ikan koi aja dulu. Oh iya. Terus kan di sana masih ada banyak. Setelah koi nanti kita mengamati apa lagi? Ikan nila. Nah, ini kan ikannya biotik ya. Kira-kira yang abiotik apa aja ini? Ini ada aerator, air. Oh iya. B. Buat aktivitas. Tahapan ini bertujuan menjembatani antara konten yang telah dimuat dengan keterlibatan aktif murid dalam proses pembelajaran. Aktivitas terbuka, eksploratif, kolaboratif yang mendorong pemecahan masalah, berpikir kritis, dan komunikatif. Teman-teman, kita bagian sungai. Bagaimana kalau kita main air dulu? Ngawur kamu ini. Ini belum istirahat, kita harus fokus dulu. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di ekosistem sungai. Kira-kira komponen abiotik dan biotik apa yang berada di sungai ini? Apa ya kira-kira yang komponen abiotiknya? Itu ada laba-laba air itu di situ. Wih, iya takut. Itu tuh bukan komponen abiotik. Iya maaf, aku saking takutnya. Kelompok kalian menemukan apa? Nah, kan kelompok kami tadi ada di halaman sekolah.
kami tadi di halaman sekolah menemukan ada banyak sekali hewan abiotik dan Dalam tahapan buat aktivitas, murid juga mempresentasikan hasil temuan yang diperoleh dari lingkungan sekitar dengan menggunakan aplikasi Canva. Presentasi ini dilakukan dengan cara satu orang dalam kelompok mempresentasikan hasil temuannya dan anggota dari kelompok tersebut bebas mengeksplorasi temuan kelompok lain. yang burung memakan serangga, kodok makan serangga, ular makan kodok. Sepertinya seru sekali ya hasil presentasi kalian hari ini. Iya, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Oke, Alfian. Nah, Bu, saya kok kepikiran tuh, Bu. Apakah bisa kita membuat ekosistem untuk mempelajari interaksi komponen biotik dan abiotik? Ya, bagus sekali pertanyaan yang sangat cerdas. Apakah kita bisa menciptakan komponen biotik dan abiotik dengan membuat suatu ekosistem? Ikuti pemikiran murid. Guru terdorong untuk menelusuri alur penalaran murid. Guru juga tidak hanya menilai apakah jawaban siswa benar atau salah, tetapi lebih jauh lagi berupaya memahami siswa berpikir dan menyusun langkah dalam memecahkan suatu permasalahan. Tugasnya bumune kan. Kayak ora opo. Tugas sak menunggane. Wis mambeng iki tak lembur, iki mau ketambahan neh. Kar bingung aku kon tugas iki opo. Sampai duwe pandangane, pandangan tugas iki piye ndak duwe pandangane. Iya. Wis lek ngono ki yo dipikir karo mlakuan. Koyo nek solusi dhewe. Sik. Aku duwe ide. Bu, ngapunten. Niki galone didamel apa mboten? Ora le arep kok njopo. Niki lho Bu, wonten tugas saking Bu Munif. Kula niki bingung badhe napa. Pas ningali galon niki wonten pandangan. Lek sampame mboten jenengan damel badhe kula langsung nggih Bu. Wah, heeh le, ndak apa-apa iki gawanan ae, ndak tak gawe kok. Nggih Bu, lek ngoten kula beto nggih galone. Terus suwe nggih Bu. Ayo. Aja. Nggih, galone nggih tugas ya. Segitu tugas. Lho, iku anak koncone Vicky arep ngerjakno tugas apa? Tugasnya Bu Munif lho, Mak. Orang tua sebagai mitra belajar membentuk hubungan kolaboratif untuk memberikan pengalaman belajar dan umpan balik melalui pengetahuan yang nyata. Tenang. Tak sulape dadi aku apa iki. Ya wis nang dikerjakno. Sing tenanan lho ya, make tak masak dhisik. Nggih. Mak. Proyek Aku Do It merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Proyek ini memberikan kebebasan kepada murid untuk menuangkan idenya dalam karya secara nyata sesuai dengan strategi ikuti pemikiran murid. Di dalam pembuatan Aku Do It, murid sudah melaksanakan tahapan PJBL, Project Based Learning. Dimulai dari penentuan pertanyaan mendasar, siswa keheranan sendiri apakah bisa membuat ekosistem buatan. Selanjutnya mereka melakukan perencanaan desain proyek secara mandiri, menyusun jadwal, dan guru memantau kemajuan peserta didik dalam proyek. Selanjutnya, penilaian hasil dan evaluasi pengalaman belajar. Bu. Ini hasil dari kelompok aquaponik dari kelompok saya. Wah, berhasil ya. Iya, Bu. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ini, Bu. Saya dari berapa lama, Bu? Ini tunggu semuanya, Bu. Nah, apa yang dapat kalian pelajari dari proyek aquaponik ini, anak-anak? Saya, Bu. Gembira. Pada tahapan rayakan dan akhiri, berfungsi sebagai momen reflektif sekaligus apresiatif dalam pembelajaran. Refleksi ini fokus pada bagaimana menciptakan ekosistem buatan dan mengapa Aku Do It bisa menjadi Ini kan udah lama solusinya. meliharanya, Bu. Kami ingin menjual dari kelompok saya, Bu. Lumayan, Bu. Dijual. Iya, Bu. Lumayan, Bu. Iya, oke, tenang anak-anak. Coba sebentar, nanti kalau ada guru lewat, kita tawarkan kepada Bapak Ibu guru ya. Iya, Bu. Sayang, Bapak Ibu coba kesini dulu. Ada apa, Bu? Ini loh, anak-anak itu membuat proyek aquaponik dan mendapatkan hasil kangkung dan lele. Mungkin Bapak Ibu bisa beli. Gimana? Mau beli, Bu? Lumayan ya. Oke, ini sekilo berapa nih? Sekilo ini berapa? Kilo berapa anak-anak? Nggak bisa 10.000 ya? Oh ya sudah. 15.000. Saya ambil ini ya. Dan tentunya pembelajaran ini berkesadaran, bermakna, dan gembira. Aku Do It. Aquaponik bisa jadi duit.